Apakah indera keenam bisa dicerna secara akal logika? Tonton video ini ya, dan simak baik-baik penjelasan dari saya. Pasukan keramat bergerak secepat kilat. Pasukan keramat mengabdi hingga kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saudaraku, indera keenam seringkali dianggap sebagai indera yang istimewa karena tidak semua orang memilikinya dan terkadang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Padahal indera keenam dapat dibuktikan dengan logika dan sering dialami semua manusia di kehidupan nyata. Hanya saja orang awam belum memahami apa itu indera keenam. Manusia umumnya memiliki 5 indera atau panca indera dengan fungsinya masing-masing, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Namun beberapa orang memiliki kemampuan lebih, seperti membaca pikiran orang lain, ya, mengetahui peristiwa atau suatu hal yang tidak diketahui oleh orang lain, merasakan atau melihat masa depan, ya. Kemampuan ini sering disebut sebagai indera keenam. Menurut saya, indera keenam dapat diartikan sebagai alat untuk merasakan sesuatu secara naluri, ya, atau intuisi. Dan menurut pendapat saya, indera keenam juga bisa disebut sebagai sensornya manusia atau indera tambahan, yaitu kemampuan menerima informasi yang tidak diperoleh melalui kelima indera tersebut atau panca indera, melainkan dengan pikiran. Indera keenam selama ini hampir selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis dan gaib, seperti indigo, ya, pada anak indigo seperti itu, kemampuan paranormal dan sebagainya. Namun pada kenyataannya indera keenam mampu dijelaskan dengan logika. Memahami indera keenam secara logis ada beberapa cara untuk menjelaskannya. Jadi simak baik-baik, ya. Indera keenam secara logika dan ilmiah pada manusia yaitu yang pertama, kemampuan otak. Hingga saat ini banyak peneliti, ya, orang-orang yang pintar yang tertarik mengungkapkan fakta seputar indera keenam. Bahkan ada peneliti yang menunjukkan bahwa indera keenam berhubungan dengan otak. Nah, saya pun juga sependapat dengan pemahaman mereka. Gini, sebenarnya ada bagian dari otak kita seperti sensor yang menurut saya dapat memantau atau merasakan perubahan kecil, ya, lingkungan sekitar ini. Bahkan saat kita tidak menyadarinya, perubahan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan dengan perilaku. Itu, ya. Sensor yang terletak di bagian depan otak dapat merasakan bahaya. Hasilnya sensor mau memberikan peringatan dini yang membantu untuk semisal melarikan diri dari situasi yang tidak menyenangkan
atau mungkin sebaliknya melawan bahaya tersebut gitu. Selain itu, aktivitas sensor tersebut juga meningkat saat melakukan kesalahan atau mengambil suatu keputusan. Sensor di otak kita seolah-olah memberi peringatan dini agar kita lebih berhati-hati dan tidak salah langkah. Yang kedua, faktor genetik. Ada sebagian orang yang memang terlahir dengan indera keenam. Hal ini diduga lantaran mutasi gen yang membuat fungsi di salah satu bagian otak ya pada seseorang tersebut menjadi lebih kuat. Fenomena indera keenam ini juga kerap dikaitkan dengan sindrom Savant. Sindrom ini terjadi ketika seseorang dengan kecerdasan di bawah normal atau seseorang dengan ketidakmampuan fisik atau mental memiliki bakat khusus atau kemampuan istimewa di bidang tertentu. Dan sindrom Savant sering dikaitkan dengan autisme dan kerusakan otak. Tetapi tidak semua orang yang mengalami sindrom ini mengalami masalah pada otak. Kalau kurang paham ya, sindrom Savant kata mudahnya itu orang yang memiliki kecerdasan di luar kemampuan manusia rata-rata atau manusia normal. Yang ketiga, kepekaan pikiran. Harap saudaraku pahami bahwa sesungguhnya kita itu dapat menyadari dan menggunakan informasi visual tanpa harus melihatnya dengan mata kita. Sesungguhnya kita itu memiliki kepekaan pikiran dan kemampuan mendeteksi hal yang berbeda hingga dapat menuntun untuk merasakan perubahan dalam sebuah peristiwa. Sesungguhnya kita itu mampu merasakan suatu peristiwa yang akan terjadi. Ini karena pikiran kita sudah cukup peka. Namun hal ini yang perlu terus-menerus dilatih dengan cara seperti meditasi atau semedi atau berpikir, memusatkan pikiran. Ya, dengan cara ini kepekaan bisa diraih. Yang keempat, kemampuan mengingat atau memori. Jika Anda bermimpi teman Anda mengalami semisal kecelakaan dan beberapa hari kemudian peristiwa itu benar terjadi ya, bukan berarti Anda bisa melihat masa depan ya. Itu bisa jadi ini karena pikiran di mana Anda selalu atau sering memikirkan teman Anda tersebut, menghubunginya dan berbicara kepadanya. Sebenarnya orang yang ada di dalam mimpi Anda bisa siapa saja, tetapi karena orang tersebut akrab dengan pikiran Anda, maka ia pun muncul dalam mimpi. Banyak para ahli ya berusaha mengungkapkan misteri di balik indera keenam agar dapat dijelaskan dengan akal sehat atau logika. Ada peneliti yang akhirnya percaya jika indera keenam memang ada, tetapi banyak juga yang meragukan keberadaannya. Secara medis, indera keenam memang belum bisa disimpulkan secara pasti. Penjelasan terkait indera keenam dari kacamata medis ya hanya berdasarkan penelitian dalam skala kecil ya, yang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Selebihnya, jika Anda merasa memiliki kemampuan indera keenam tetapi justru membuat Anda tidak tenang dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, berarti Anda masih belum mampu mengontrol ya, mengontrol emosi atau mengontrol daya pikiran dan
perasaan Anda. Berarti Anda butuh belajar lebih mendalam lagi, ya. Jangan sampai kemampuan Anda malah membuat Anda tersesat di jalan. Anda nanti akan belajar di jalan yang salah. Jangan sampai, ya. Berusahalah Anda yang bisa mengontrolnya, ya, dan memfungsikan untuk kebaikan supaya kemampuan Anda betul-betul bermanfaat. Indra keenam bisa dimiliki mereka-mereka yang lebih memfungsikan hati atau batin dibanding pikiran logika. Jadi lebih masuk ke alam bawah sadar. Karena hadirnya indra keenam berasal dari kepekaan, bukan dari pikiran sadar kita. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Mungkin segini saja apa yang bisa saya sampaikan terkait indra keenam. Mohon maaf bila ada tutur kata yang sekiranya kurang berkenan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan